Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngobrol Cerdas, kembali kita hadir di sesi pengenalan para bakal calon legislatif kita dari Dapil 3, Lembah Segar dan Silungkang, Kota Sawalunto. Dan untuk tidak memperpanjang waktu, kami silakan tamu kita yang terhormat untuk memperkenalkan diri. Ya, oke, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Belkawi, biasa dipanggil Abel. Anak dari Sulastri, Ajis Medan, dan Papa Dasril Munir. Saya kampung Maloe Pak, Babako Kata Nasirah, itu kan. Untuk riwayat pendidikan, dulu SD di 01 Silungkang Tigo, SMP di SMP SDI Silungkang, SMA di SMA Negeri 1 Kota Sawalunto. Nah, alhamdulillah melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Telkom, jurusan administrasi bisnis. Untuk kegiatan Ambok ini sehari-hari, Ambok ini lagi ada mengelola usaha dua jenis Pak. Yang pertama itu di bidang alat-alat kesehatan, yang kini kantornya di klinik kasih Ibu Lamo. Itu namanya PT Geraha Prima Medica. Gitu kan. Yang kedua Ambok lagi mencoba di bidang transportasi gitu kan. Yang lokasinya kini di Medan. Mungkin itu Pak. Itu transportasi logistik ya? Enggak, baru kayak sewa menyewa mobil gitu Pak. Oke. Iya, mungkin itu untuk perkenalan Pak. Langsung saja ke sebagai caleg nih sekarang, sebagai bakal calon legislatif, bakal caleg. Mungkin bisa diceritakan apa latar belakangnya, apa sejarahnya mencaleg, dan bagaimana sampai masuk ke dunia politik praktis. Oh iya, mungkin ini cerita sedikit, kita mundur di 2 tahun lalu, di tahun 2021 Pak. Jadi waktu tahun 2021 itu saya ada mengikuti seperti pelatihan untuk UMKM gitu Pak. Nah, jadi di sana itu saya bertemu dengan orang-orang yang sangat luar biasa gitu kan, dengan berbagai jenis UMKM yang ada. Nah, di sana kami sering berdiskusi bagaimana UMKM ini, bagaimana usaha ini gitu kan, bagaimana ini biar bisa berkembang dan lain sebagainya gitu kan. Nah, dari sana banyaklah motivasi dari teman-teman di sana gitu kan, untuk kita bisa membantu UMKM yang ada di daerah kita masing-masing gitu. Nah, kembali dari sana saya terpikir bagaimana ya cara saya bisa ikut membantu juga di UMKM ini atau usaha-usaha ini gitu kan. Nah, saya ingat di waktu 2024 nanti akan ada pemilihan anggota DPRD Kota Sawalunto. Yang mana otomatis di sana kan kita bisa membantu UMKM, usaha pertanian dan lain sebagainya gitu kan. Nah, dari sana saya coba diskusi ke keluarga. Pertama saya mulai diskusi itu dengan abang saya, Bang Yudi gitu kan. Saya bilang, Abel kayaknya ingin maju di DPRD Kota Sawalunto Pak Pemenur Atu kan. Oh, kiranya Yudi sangat mensupport, mendukung gitu kan. Oh, ndak kedo Bel, masuklah kan. Iya, Abel emang ni ngapo aja tadi kan. Abel mencolek gitu tuh. Kayaknya kan awak di Selungkang kan banyak potensi sebenarnya yang bisa dikembangkan gitu kan. Nah, jadi Abel pengen rasanya ingin ikut membantu gitu, dan kayaknya ikulah saatnya gitu. Jadi ada panggilan hati nurani lah untuk maju, peluang di pun ada. Dan peluang pun cukup besar gitu kan. Oh iya, oke, gitu kita maju gitu kan.
Tapi kalau untuk maju di DPRD kan kita butuh bendera, Pak. Nah betul. Nah, Gimana ceritanya nih? Iya, Di Partai Demokrat ya? Iya, saya di Partai Demokrat sekarang. Kita butuh bendera, maju dengan bendera apa ya gitu kan. Nah, selang berjalannya waktu, saya mencoba melirik beberapa partai apa segala macam, dan itu lama baru belum juga ketemu kan. Nah, tahu-tahu suatu saat itu Tu Yudi dihubungi oleh Tu Anto Melisi. Oh oke. Ya, dan di sana beliau bilang mau bersilaturahmi ke rumah. Dia datang dengan bersama Pak Azjoni, ketua DPC Demokrat sekarang. Nah, dari sana tahunya ketika Bapak Azjoni itu datang ke rumah, saya kebetulan lagi ada dinas di luar kota. Nah, jadi nggak bisa kan buat ikut. Lalu Pak Azjoni cuma berdiskusi dengan Tu Yudi dan orang tua gitu kan. Habis dari sana Tu Yudi menyampaikan hasilnya, Bel, kayaknya di Demokrat ini sesuai dengan apa yang Abel pengen gitu kan. Oh gimana tuh, cobalah diskusi lagi. Ya udah, kita atur jadwal dengan Pak Azjoni, kita diskusi. Ternyata memang kita satu visi gitu kan. Ingin memajukan ekonomi masyarakat gitu. Oh ya sudah, dari sana saya memutuskan untuk gabung di Partai Demokrat gitu kan. Tahun berapa itu? Saya gabung di Partai Demokrat 2022. Setahun yang lalu ya? Baru setahun yang lalu, di sekitar di bulan Agustus itu kalau nggak salah saya. Oke. Alhamdulillahnya itu kami diberikan kepercayaan penuh dari Partai Demokrat, dan saya diberikan jabatan wakil ketua DPC Kota Saulunto gitu. Oh, untuk wakil ketua DPC. Iya, dari sana saya ngelihat kan berarti Partai Demokrat ini sangat terbuka untuk kaum muda gitu. Betul. Makanya itu kita bulat maju dari Partai Demokrat. Jadi dukungan keluarga sangat kuat. Ya. Kemudian juga visi yang dibawa oleh Abel untuk memajukan ekonomi. Kebetulan juga sesuai dengan yang dibawa oleh Partai Demokrat. Oke, menarik Abel. Saya panggilnya Pak Abel aja lebih. Boleh Pak, nggak apa-apa Pak. Dari walaupun masih baru ya, relatif lebih baru dibanding yang lain, tetapi tentu ada rekam jejak yang sudah pernah dilakukan oleh Pak Abel sebagai kader Demokrat, dan kemudian juga untuk membekali diri untuk nanti maju sebagai calon legislatif ini. Apa saja yang sudah dilakukan selama ini? Untuk apa saja yang sudah saya lakukan, mengingat hitungan saya masih umur 26 tahun Pak, dan masih cukup relatif muda gitu kan. Mungkin masih belum bukan bisa yang muda tidak punya semangat, tidak punya kontribusi. Ya mungkin kontribusinya baru sekitar lingkungan di dekat-dekat saja gitu kan, kayak membantu teman-teman untuk menyemangati untuk berusaha apa segala macam gitu kan. Kalau kadang ada memberikan modal gitu, modal usaha, jadi UMKM terutama ya. Iya. Nah, sehingga mereka itu bisa menjalankan usahanya gitu kan. Ya semacam gitu, baru semacam itu. Tapi dengan sekarang Abel maju dan berani mewakafkan diri jatuhnya Pak untuk masyarakat. Mudah-mudahan nanti ketika saya terpilih bisa berkontribusi lebih besar gitu Pak. Berarti sekarang pemikirannya adalah strategi lagi nih untuk ke depan. Apa saja yang akan dilakukan begitu ya. Mungkin bisa dijabarkan apa saja yang visi atau yang sudah terpikir oleh Abel sekarang. Ke depan saya harus bagaimana? Ya, visi kita di Partai Demokrat Pak, ya, yaitu ingin melakukan perubahan dan perbaikan di segala sektor. Tapi tetap itu tergantung di daerah, lokasi masing-masing, sektor bagian mana yang harus kita prioritaskan gitu kan. Dan di sini kami sama-sama melihat dengan dari Partai Demokrat bahwa untuk daerah Saulunto ini kita memerlukan memperkuat di sektor ekonomi. Nah, soalnya kan kalau misalkan ekonomi kita sudah membaik, otomatis kan semuanya mengikut Pak. Kalau ekonomi kita membaik, masalah pendidikan kita udah selesai gitu kan.
masalah kesehatan bisa lebih baik gitu dan lain sebagainya, mungkin itu Pak. Jadi sangat fokus di Iya, dan sangat memang fokus. budaya kampung kita ini terkenal dengan sejarah ekonomi Iya, benar. warganya baik di kampung Berdagang. maupun di rantau. Iya. Betul. Oke, satu tadi sudah disebutkan masalah ekonomi. Mungkin ada lagi hal-hal lain yang ingin diprogramkan oleh Pak Abel di yang ingin dilakukan nantinya. Pokoknya nanti seandainya saya duduk Ya, nih, Pak. selain dari ekonomi ya. Ya, yang pasti kan karena kami emang berfokus sama ekonomi Pak, jadi kan nanti ingin membuat kayak kelompok-kelompok usaha gitu. Oke. Kelompok-kelompok usaha, misalkan ada anak-anak muda kita yang berminat di dunia otomotif. Nanti kan bisa kami membantu untuk mencarikan modal untuk membuat bengkel atau dan kita tahu sekarang untuk bengkel relatif modalnya cukup gede kan, soalnya sudah berbasis komputer sekarang apa-apa. Iya, betul. Motor pun sekarang perlu komputer untuk semua sudah digital. servisnya semua sudah digital gitu kan. Nah, atau ada kalangan ibu-ibu yang berminat untuk membuat dan memiliki ilmu yang cukup untuk memasak, untuk membuat kue. Nah, nanti kita akan misalkan memfasilitasi untuk membuat pabrik gitu. Oke. Pabrik kue yang tentunya nggak langsung Mulai dari yang besar kecil gitu, dulu, mulai ya, dari yang betul, kecil betul. dulu gitu kan. Artinya akan dicoba kolaborasi dengan warga sehingga menjadi satu skala yang lebih besar dibanding yang sekedar kecil-kecil masing-masing. Iya, gitu ya. jadi kita lebih kayak diorganisir lagi gitu kan. Nah, seperti itu Pak. Dan terus datang pertanyaan, apakah infrastruktur tidak perlu gitu kan? Tentu infrastruktur sangat perlu gitu Pak. Tapi infrastruktur yang seperti apa gitu kan? Nah, misalkan di daerah kita masih ada orang yang bertani dengan membawa hasil panennya berjalan kaki gitu kan? Iya, betul. Nah, tentu di sana perlu kita membangun jalan atau membangun jembatan sederhana di sana biar kendaraan bisa lewat di sana kan, sehingga di sana nanti ongkos produksinya Jadi akan lebih murah. dan bisa lebih maksimal untuk mengangkut hasilnya, mungkin Betul, gitu betul. Pak yang akan saya lakukan gitu kan. Oke. Berikutnya sekarang kita lihat ke arah kita sebagai orang Silungkang. Seperti mana sudah pernah ditanyakan ke yang lain, kita perlu tingkatkan lagi kolaborasi kita antara anak Nagori di Kampuang dengan yang di rantau. Iya. Apa yang unik yang Pak Abel lihat yang perlu kita terus tingkatkan untuk masa depan? Kalau Untuk hal ini. Kalau pandangan Abel antara rantau dan kampung itu ya Pak, Abel melihat apa yang dilakukan sama dari perantauan itu sudah sangat baik sekali ya. Mereka selalu ada membantu untuk masyarakat kita yang di kampung. Ada misalkan ada kemalangan, mereka selalu ada mengirimkan berupa uang atau apa segala macam gitu kan. Mungkin sekarang udah waktunya kayak dulu lagi Pak gitu kan. Ada yang bercerita gitu kan, masalah kenapa dulu kain sarung Selungkang itu bisa terkenal, bisa melejit gitu kan. Itu bisa terkenal karena kontribusi dari perantauan kan. Iya, mereka setiap mau merantau itu dibekali, dikasih kain sarung, dipromosi di Jakarta apa segala macam, dijual laku, dan lama dan akhirnya waktu itu emang terkenal kan kain sarung dari Silungkang. Nah, jadi besar harapannya sekarang Abel untuk perantauan, mari kita kerjasama kembali gitu kan. Bantu promosikan usaha-usaha warga-warga kita yang di kampung gitu kan. Sehingga tahu nanti bisa besar kayak dulu lagi gitu kan. Bisa. Oke. Jadi intinya dikembalikan lagi kepada
hubungan supply chain antara Iya. yang di kampung dengan yang di rantau Dengan sehingga yang di tidak rantau. terputus. Iya. Mungkin sebelum ini terasa seperti yang di kampung sendiri berusaha sendiri saja di Iya, sini, benar, yang di Pak. rantau sendiri saja di sana begitu. Iya. Padahal bisa kita kolaborasikan sehingga tercipta lagi jalur supply chain yang baik antara kampung dengan rantau. Iya. Baik dari kampung ke rantau maupun dari rantau ke Dari kampung rantau ke gitu kampung, ya. iya. Oke, menarik. Gitu, Pak. Sebelum kita tutup, Pak Abel, mungkin boleh. ada closing statement. Oke, closing statement dari saya gitu ya, Pak. Mungkin gini saja, untuk seluruh warga Silungkang itu harus mendukung saya. Soalnya apa yang kami programkan itu sangat jelas dan kemungkinan untuk terrealisasikan itu sangat nyata gitu kan. Nah, untuk pemuda-pemuda seluruhnya, mari kita sama-sama mengawal pemilu ini agar lebih demokratis lebih gitu ya. demokratis itu, Pak. Karena kita tahu karena muda adalah kekuatan. Ya, betul. Ya. Dan memang pemilih kita banyak yang pemuda. Banyak yang pemuda, 60 kalau menurut data sekitar 60-61% ya, itu betul. seluruhnya pemuda gitu kan, Pak. Baik, terima kasih Pak Abel atas Ya. kehadirannya dan pemirsa Ngobrol Cerdas. Demikianlah sesi kita kali ini dan kita kembali lagi di sesi berikutnya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.